Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini tanggal 16 Juli 2020 kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul di sini dan menjalankan tugas sebagai perawat. Baik, sebelum kita mulai operan dan pre-conference pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Pada perawat yang dinas malam dipersilakan untuk melakukan operan. Dipersilakan. Baik, Bapak Is, terima kasih atas waktunya. Saya mulai. Kita mempunyai 5 pasien dengan 1 pasien total care, 2 pasien partial care, dan 2 pasien mandiri. Baik, dari tim 1 terdapat 3 pasien, di mana terdapat 2 pasien partial care, 1 pasien total care, dimulai dari bed 1.1. Baik, dari tim 1, bed 1.1 ada Tuan Andri, usia 42 tahun, dengan diagnosa medis SOP cerebri. Dari pengkajian yaitu pasien mengatakan jam 2 nyeri kepala hebat skala 7, kondisi umum lemah, tekanan darah 150/90. Implementasi yaitu dini hari pasien mengeluh nyeri kepala skala 7, sudah lapor Dr. Rofik. Advis memberikan antrain 1x2 ml, sudah masuk, tadi pukul 6, mengatakan nyeri berkurang namun belum bisa tidur. Selanjutnya intervensi dan terapi obat lanjut. Selanjutnya dari bed 1.2 ada Saudari Yuli dengan diagnosa medis multiple fracture. Pasien mengatakan seluruh badannya sakit skala 6. Tadi malam tidak ada kejadian istimewa, intervensi dan terapi obat lanjut. Selanjutnya di bed 1.3 ada Tuan Joni, usia 32 tahun dengan diagnosa medis BPH plus batu renal. Pasien mengatakan nyeri pada area operasi skala 6. Tadi malam juga tidak ada kejadian istimewa, intervensi dan terapi obatnya dilanjut. Dari tim 2 terdapat 2 pasien, di mana 1 pasien mandiri dan 1 pasien total care, dimulai dari bed 2.1. Itu bed 2.1 yaitu Nyonya Kiki, umur 25 tahun dengan diagnosa BNI Ciamamai. Tadi malam pasien mengatakan nyeri pada payudara sebelah kiri skala 5. Tadi malam tidak ada kejadian yang istimewa, intervensi lanjut, pemberian obat tetap dilanjut. Selanjutnya bed 2.3 Tuan Setiono, umur 56 tahun dengan diagnosa medis BPH. Tadi malam pasien mengatakan nyeri pada area operasi skala 5. Intervensi lanjut, tidak ada kejadian yang istimewa, pemberian obat tetap lanjut. Baik, terima kasih untuk perawat yang dinas malam. Selanjutnya kita akan keliling melihat kondisi pasien. Kepala ruangan memimpin operan keliling. Perawat melihat satu persatu kondisi pasien sambil memberitahu kepada pasien bahwa shift malam sudah selesai dan digantikan oleh perawat yang shift pagi. Setelah selesai operan keliling, semua perawat pelaksana, Karu, dan Katim kembali ke ruangan untuk melaksanakan pre-conference. Sebelum pre-conference dimulai, kepala ruangan mengakhiri operan dengan menutup dan membaca doa. Baiklah, sebelum mengakhiri operan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah, kepada perawat yang dinas pagi. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan kelancaran dalam merawat pasien, dan selamat istirahat pada perawat yang dinas malam, dan semoga diberikan keselamatan sampai di rumah. Kemudian, perawat dinas malam pulang. Kegiatan dilanjutkan dengan pre-conference yang dipimpin oleh kepala ruangan. Baik, langsung saja kita lakukan kelanjutan dengan pre-conference. Silakan, apakah ada yang perlu didiskusikan pada pre-conference pada pagi hari ini? Pembagian kerja pada hari ini, yakni ketua tim 1, Nurse Sahnia, ya, dengan perawat pelaksana, ya, Nurse Ricky, sama Nurse Fidel, dan tim 2 dipimpin oleh ketua tim, Nurse Surya, dengan perawat pelaksana, Nurse Winda. Ya, terima kasih. Saya dari tim 1 dengan PP tim 1 ada Nurse Ricky dan Nurse Fidela. Untuk tim 1 kami memegang 3 pasien dengan 2 pasien partial care dan 1 pasien total care. Untuk bed 1.1 dan bed 1.2 akan dipegang oleh Nurse Fidela, dan untuk bed 1.3 akan dipegang oleh Nurse Ricky.
Silahkan kepada Nurse Fidela terlebih dahulu untuk membacakan laporannya. Baik, terima kasih Ibu. Dari bed 1.1, Tuan Andri, umur 42 tahun, rumahnya Garum Blitar, nomor 112245, MRS 14 Juli 2020, partial care. Dokter penanggung jawab Dr. Rofik, diagnosa medisnya SOP cerebri dengan diagnosa keperawatan nyeri akut, berhubungan dengan tumor otak. Pasien mengeluh jam 2 dini hari tadi, nyeri kepala hebat skala 7, dengan KU lemah, tekanan darah 150/90, nadinya 92 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, dengan suhu badannya 36,5 derajat Celcius, ada grimis dan sudah terpasang kateter sejak tanggal 14 Juli 2020. Intervensinya, observasi tingkat nyeri, observasi TTV, ajarkan teknik relaksasi, KIE untuk operasi tapi menunggu visit dari Dr. Rofik. Pagi ini rencana CT scan jam 9, sudah konfirmasi pihak radiologi tapi tunggu panggilan, kolaborasi dengan ahli medis. Terapi obatnya lanjut dengan infus NS 0,9% 1000 cc per hari. Ditambah ketorolak 3 kali 10 mg, antarain 3 kali 2 mg, dan manitol 3 kali 150 mg. Selanjutnya, bed 1.2 dengan saudara Yuli, umur 17 tahun, rumahnya Serengat Blitar, nomor rek 237-654, MRS 15 Juli 2020, total care. Dokter penanggung jawabnya Dr. Farhad, dengan diagnosis medisnya multiple fraktur, diagnosis keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan rusaknya kontinuitas tulang. Pasien mengeluh seluruh badannya sakit skala 6 dengan KU lemah, tekanan darahnya 120/80, nadinya 86 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,7, ada grimes melindungi area nyeri. Selesai operasi pukul 23 dengan GA, HB-nya 10, leukositnya 17.000, trombositnya 273.000, terpasang kateter sejak 15 Juli 2020. Intervensinya observasi tingkat nyeri, observasi TTV, ajarkan teknik relaksasi, berikan posisi nyaman, kolaborasi dengan ahli medis lain. Terapi obatnya infus NS 0,9%, 20 TPM, ketorolak 2 kali 10 mg, ceftriaxone 3 kali 1 gram, antarain 3 kali 2 mg, dan ondansetron 3 kali 4 mg. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurse Fidela yang telah membacakan laporannya. Selanjutnya, untuk bed 1.3, silahkan kepada Nurse Riki untuk membacakan laporannya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya perawat Riki, megang pasien bed 1.3 dengan atas nama Tuan Joni, umur 32 tahun, asal Garum Blitar, nomor registrasi 27 sekian-sekian, MNS 15 Juni 2020 dengan partial care. Dokter penanggung jawab adalah Dr. Rizky dengan diagnosis medis BPH plus batu renal. Kemudian klien mengatakan nyeri pada area operasi skala 6 dengan keadaan umum lemah, grimis, melindungi area nyeri, tekanan darah 180, kemudian nadi 80 kali per menit, RR 18 kali per menit, kemudian dengan suhu 36 derajat Celcius. Pasien post-op hari ke-1. Intervensi yang sudah diberikan adalah observasi tingkat nyeri, observasi TTV, observasi perban luka, kemudian pemasangan kateter. Kemudian lanjut untuk terapi obat yang sudah masuk ini diberikan infus NS 0,920 TPM, kemudian ciprofloxacin 2 kali 500 mg, antarain 3 kali 2 mg, kemudian paracetamol 3 kali 500 mg. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nurse Fidela dan Nurse Riki yang telah membacakan laporannya masing-masing pada pagi hari ini. Itu tadi adalah rencana intervensi yang akan dilakukan oleh tim 1 pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Karu. Baik, terima kasih untuk Ketua tim 1 dan anggota. Sekarang saya persilakan untuk Ketua tim 2. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Iskuanto. Dari tim 2 ada 2 pasien, yang pertama dengan partial care dan yang kedua dengan mandiri care. Nah, langsung saja bisa melaporkan laporan untuk pasien bed 2.2 dan bed 2.3. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Di tim 2 ada bed 2.1 atas nama Nyonya Kiki, umur 25 tahun, asal rumahnya Garum Blitar, nomor registernya 431768, MRS-nya 15 Juli 2020.
Ini ketergantungannya minimal care. Dokternya dokter Luhung, kemudian diagnosa medisnya si Amame, diagnosa keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan adanya neoplasma. Klien mengatakan nyeri pada payudara sebelah kanan, skalanya 5. Untuk datanya yaitu keadaan umum cukup, tekanan darahnya 130/80 mm hidrogium, nadinya 86 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit, dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Grimis, pasien puasa sejak jam 11 malam kemarin. Tadi malam tidak ada kejadian istimewa. Intervensinya mengobservasi tingkat nyeri, mengobservasi TTV, mengajarkan teknik relaksasi, dan mempersiapkan operasi biopsi pukul 8. Cek kelengkapan administrasi dan non-administrasi. Tunggu panggilan kalau berangkat. Kemudian untuk kolaborasinya dengan ahli medis yang lain. Terapinya lanjutkan infus RL 20 TPM, antrain 3 x 25 mg, sotatik 2 x 5 mg, kemudian persiapan operasi obat dibawa ke OK. Obatnya yaitu ketorolak 10 mg dan ondansetron 4 mg. Selanjutnya di bed 2.3 yaitu Bapak Setiono, umurnya 56 tahun, rumahnya di Wulingi Blitar, nomor registrasinya 675432, MRS-nya 15 Juli 2020. Partial care post-op hari pertama. Dokternya Dr. Rizky. Untuk diagnosa medisnya yaitu BPH, diagnosa keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan post-operasi prostatektomi. Pasien mengatakan nyeri pada area operasi, skalanya 5. Keadaan umumnya lemah, grimis, melindungi area operasi, tekanan darahnya 120/90, nadinya 87 kali per menit, RR-nya 19 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius. Post-op hari pertama. Intervensi yang dilakukan yaitu observasi tingkat nyeri, observasi TTV, observasi perban luka, beri posisi nyaman, pertahankan traksi kateter hingga tidak ada darah. Kolaborasi dengan ahli medis lain. Untuk terapinya, lanjutkan infus NS 0,9% 17 TPM, ciprofloxacin 2 x 500 mg, asamfenamat 3 x 500 mg, dan paracetamol 3 x 500 mg. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu tadi adalah rencana intervensi untuk hari ini. Dengan begitu, saya kembalikan lagi kepada Bapak Iswanto. Baik, terima kasih kepada Katim dan anggota. Dari penjelasannya, apakah ada yang perlu kita bahas? Siap, belum ada Pak. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kalau begitu mari kita langsung menuju ke pasien untuk melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan rencana. Baik, saya akan membacakan SOP fisioterapi dada ya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Selamat bertugas. Setelah melakukan pre-conference, selanjutnya Karu, Katim, serta perawat pelaksana melakukan asuhan keperawatan ke pasien. Setelah melakukan asuhan keperawatan, selanjutnya Karu, Katim, dan perawat pelaksana kembali ke ruangan untuk melakukan middle conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali middle conference pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik, karena kita sudah melakukan asuhan keperawatan pada pasien, adakah kendala dan masalah selama melakukan tindakan keperawatan? Atau mungkin tim 1 atau tim 2 bisa disampaikan kendala yang didapatkan? Baik, terima kasih kesempatannya Bapak. Dari tim 2, ternyata dari hasil pemeriksaan kultur luka didapatkan hasil bahwa pasien Nyonya Kiki positif mengidap MRSA. Jadi, kita harus waspada dan segera memindahkan pasien di ruang isolasi. Dan jangan lupa untuk setiap perawat untuk memakai APD yang lengkap, karena ini merupakan virus yang sangat berbahaya. Ya, untuk pemindahan, apakah sudah dikonfirmasi ke ruangan? Masih belum dihubungi Pak, nanti akan dihubungi oleh perawat yang dinas siang. Baik, terima kasih. Nanti tolong dioperkan ke yang dinas siang ya. Setelah melakukan tindakan TTP, kita laporkan hasil lab ini ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih spesifik. Ada yang lain mungkin? Untuk peralatan bagaimana? Ada kendala? Dari tim 2 sudah cukup Pak, tidak ada pertanyaan.
Untuk tim 1, alhamdulillah ya, untuk pelaksanaan implementasi pada pagi hari ini tidak ada kendala dan peralatannya juga cukup, Pak. Baik, kalau begitu saya rasa cukup. Bila tidak ada yang harus didiskusikan lagi, kita kembali ke pasien untuk kelanjutan implementasi sesuai rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Di sini kita akan melaksanakan post conference untuk mengetahui kondisi pasien saat ini setelah dilakukan tindakan. Selamat siang, Pak. Baik, langsung saja kita lanjutkan dengan post conference. Silakan disampaikan evaluasi dari tindakan keperawatan pada post conference yang hari ini. Untuk ketua tim 1 dan ketua tim 2, saya persilakan. Baiklah, dari tim 1 di batch 1.1 ada Tuan Andri dengan SOP cerebri. Tadi pagi kan rencananya akan dilakukan CT scan ya, tapi sudah dilakukan pada jam 9 pagi. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh perawat pelaksana. Silahkan kepada Nurse Fidela. Sip, mantap. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pasien untuk pasien 1.1, Tuan Andri didiagnosa medis SOP cerebri, keadaan umumnya lemah, GCS-nya 456, terpasang infus NS 0,9%, 20 TPM, oksigen nasal kanul 2 liter, ADL-nya dibantu, tekanan darahnya tadi 150/90, nadinya 92 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, dan RR-nya 20 kali per menit. Pasien resiko jatuh tinggi. Terapi obat IV sudah masuk tadi pagi pukul 8 dan juga pukul 9. Tadi sudah dilakukan CT scan di radiologi. Perkembangannya, pasien saat ini masih lemah, kadang masih sesak dan resiko jatuh masih tinggi. Dan sudah dipasang gelang. Sudah dilakukan KIE dan hasil belum keluar. Baik, selanjutnya batch 1.2 Saudara Yuli dengan diagnosa medis multiple fracture, didiagnosa keperawatan, nyeri akut, keadaan umumnya lemah, tekanan darahnya 120/80, nadinya 87 kali per menit, RR-nya 17 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, ADL-nya dibantu total oleh perawat dan keluarga. Pasien masih mengeluh nyeri seluruh tubuh skala 6 dan sangat ingin segera bergerak. Terapi obat pagi sudah dimasukkan pukul 8 hingga pukul 9 dan sudah diajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Sekian, terima kasih laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nurse Fidela atas laporannya. Untuk selanjutnya di batch 1.3 ada Bapak Joni dengan diagnosa BPH plus batu renal. Silahkan kepada Nurse Riki untuk memaparkan perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Laporan dari batch 2.2 atas nama Tuan Joni umur 32 tahun dengan diagnosis medis BPH plus batu renal dengan diagnosis keperawatan nyeri akut post operasi prostatektomi hari pertama. Pasien mengeluh nyeri pada area operasi skala 5, keadaan umum pasien lemah, gerimis, melindungi area nyeri. Kemudian tekanan darah 110/90 mHg, kemudian nadi 86 kali per menit, RR 21 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, terpasang kateter sejak 15 Juli. Spooling masih berlanjut, warna spooling masih pink. Untuk luka di perut tidak ada rembesan, bersih. Terapi medis pagi setelah dimasukkan pukul 8 dan 9. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Sania. Ya baiklah, itu tadi adalah rencana intervensi dari tim 1 yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya kembali kepada Bapak Karung. Ya baik, terima kasih. Untuk ketua tim 1 dan anggota, saya persilakan untuk ketua tim 2 untuk menyampaikan hasil laporan. Baik, terima kasih. Waktunya Bapak Iskuanto dari tim 2. Ada 2 pasien dengan partial care dan mandiri care. Langsung saja melaporkan laporannya untuk batch 2.2 dan batch 2.3. Baik, terima kasih Pak atas waktunya.
di bed 22 ini, Nyonya Kiki, 25 tahun dengan diagnosis medis CA MAME plus MRSA, diagnosa keperawatannya nyeri akut. Pasien mengatakan nyeri pada daerah MAME skalanya 4, KU cukup, tekanan darah 130/80, nadi 86 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Panas pasien sudah turun, 4 jam setelah dimasukkan obat paracetamol 3 kali 500 mg. Tadi dokter Luhung sudah datang, sudah KIE, keluarga juga sudah menyetujui, dilakukan operasi biopsi. Direncanakannya operasi besok pukul 8. Administrasi tadi sudah ditandatangani dokter Luhung. Mohon dikoreksi kembali, obat yang harus di OK besok yaitu ketorolog 10 mg dan ondansetron 4 mg. Dan tadi sudah keluar hasil kultur luka, menunjukkan pasien mengidap MRSA dan akan dipindahkan ke ruang isolasi yang dinas siang nanti. Terapi obatnya sudah masuk tadi pagi jam 8 sampai jam 9. Sudah. Jadi di bed 23 ini Tuan Setiono 56 tahun, diagnosa medisnya BPH dan diagnosa keperawatannya nyeri akut. Pasien mengatakan nyeri pada luka operasi skalanya 5. Keadaan masih lemah, krimis, melindungi area nyeri, tekanan darahnya 120/80, nadi 89 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Tadi sudah dicek lukanya, tidak ada rembesan dan masih dipertahankan spulinya, dan warnanya merah. Terapi obat sudah masuk tadi pagi pukul 8 sampai pukul 9. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, silakan dilanjutkan untuk anggota tim 2. Baik, terima kasih atas penjelasannya tadi. Itu adalah rencana intervensi yang sudah dilakukan tadi. Dengan begini saya kembalikan lagi kepada Bapak Iswanto. Nah, di sini rekan-rekan apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Karena belum ada pertanyaan dan karena semua laporan sudah tersampaikan, post conference siang ini akan saya tutup. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya persilakan untuk melanjutkan tugas dan tindakan masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.